diikuti adalah Muhammad untuk menuju. Oh, mantap. Mantap, udah kau akui itu, mantap itu. Iya. Berarti Muhammad nomor 1, ya kan? Muhammad nomor 1, Allah nomor 2. Muhammad saya nggak kenal Allah. Ya udah, berarti Muhammad Muhammad ada. nggak kenal Allah. Berarti Muhammad nomor 1 ya. Berarti Muhammad nomor 1 ya. Iya, tanpa Muhammad saya nggak kenal Allah. Ya berarti Muhammad nomor 1. Iya, di apa Qurannya salahnya? ya. Ya, apa Itu bedanya? masalahnya sebenarnya. Kalau kamu mentaati Allah SWT harus mentaati Allah dulu. Itu masalah bagi anda yang tidak mengenal Tuhan, mana Tuhan, mana manusia. Kalau kami Gimana orang sih? tidak masalah. Logikamu di mana sih? Logikamu di mana? Manusia, mana Manusia Tuhan? yang pilihan. Orang pilihan gue nanya. Yang sudah mengenal Tuhan. Orang pilihan saya tanya, boleh nggak kalau kamu Nggak masalah. sholat Karena itu diingat menghadap dulu. ke timur, Sama. tidak menghadap ke Ka'bah? Ketika Yesus diutus itu untuk Selamat siang, mengenalkan boleh Tuhan, nggak tapi saya kalian salah anggapan. bicara Katakan bentar Yesus sama itu Silakan Tuhan. Haji. Silakan Haji. Oke, orang pilihan kita berdua sebentar teman-teman, saya sama dia dulu. Sebentar aja. Orang Lama-lama pilihan juga saya mau nggak apa-apa. tanya. Tadi kamu bilang bahwa Muhammad itu kekasih Allah. Ya. Berarti dia dekat ya sama Allah ya. Oh jelas dong. Oke. Berarti paling tidak dia banyak belajar. Dari situ dia akan tahu sifat-sifat Allah itu. Oh pasti dong. Oh pasti, oke. Nah, mari kita lihat ke Al-Quran kamu. Lihat, Salah Pak. satu sifat pada Allah dipraktekkan oleh Muhammad, Contoh. lalu dipraktekkan oleh sahabatnya. Ya kan? Apa itu sifatnya? Karena Apa like sifatnya? father, like son. Like Sifatnya teacher, sebutkan dulu. like apa itu? student. Oke, mari kita mulai. Saya langsung dengan data kok. Boleh saya open cam? Buat Mari kita silahkan mau lihat. camp mau tutup camp juga nggak masalah. Akan saya Oke. jawab habis semuanya. Oke, kita udah dapat gambaran kamu tentang Allah dan Ya. tentang Muhammad. Baiklah, mulailah kita. Baik, teman-teman nanti mungkin akan lihat tentang penebusan dosa di Muslim itu bukan cuma batu, tapi ada satu hal. Ini yang mungkin Ya. luput selama ini, tapi saya dapatkan. Baik, kita lihat. Salah satu sifat dari Allah adalah menimbulkan karakternya itu, menimbulkan kebencian. Ya, kebencian. Nah, kita lihat sebentar. Dan tentu apa yang saya sampaikan ada dalilnya. Kita lihat Al-Anfal surat 8 ayat 55. Langsung ke sininya. Saya langsung baca ya. Kamu lihat aja orang pilihan. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Jadi Allah ini paling tidak senang dengan orang kafir. Gambaran orang kafir di pandangan Allah adalah sederajat dengan makhluk bergerak bernyawa yang paling buruk. Nah, kita perlu cari makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk itu apa. Tapi tidak perlulah kita telusuri karena Ya. kita sudah tahu indikasinya adalah sehina-hinanya. Itu Allah. Nah, saya pikir bahwa karakter seperti ini akan diikuti oleh pengikutnya, oleh dalam hal ini Muhammad. Dari mana saya tahu? Mari kita lihat. Yuk kita berangkat ke ini. Jadi intinya apa ini? Nggak usah kebanyakan. Enggak, saya intinya adalah kita akan cek light father, light son. Kebanyakan dalil dua juga nggak jelas juga. Oke, sebentar. Santai aja. Jangan santai lah Pak. Ya, tenang aja. Waktu saya terbatas soalnya. Udah, kamu jangan itu dulu. Kita lihat Muslim 4705. Dikatakan suatu hari ada dua orang bertamu kepada Rasulullah. Kemudian kedua orang itu membicarakan sesuatu yang tidak saya ketahui kepada Rasulullah, hingga membuat Rasulullah marah. Tidak lama kemudian saya mendengar Rasulullah melaknat dan mencaci maki mereka. Tuh lihat, ya,
Ini kesaksian Aisyah melaknat dan mencaci maki. Katanya dia orangnya lemah lembut, baik hati. Lalu setelah laki-laki itu keluar, dikatakan, saya pun bertanya kepada beliau. Nah, teman-teman nangkap di sini ya, di bawah coba lihat ya. Ya Rasulullah, sepertinya dua orang laki-laki tadi tidak memperoleh kebaikan sebagaimana yang diperoleh oleh orang lain. Rasulullah balik bertanya, apa maksudnya ya Aisyah? Aisyah menjawab, maksud saya, engkau telah melaknat dan mencaci maki kedua orang tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, apa sabdanya? Kita lihat. Dia bersabda, hai Aisyah, tidak tahukah kamu apa yang pernah saya syaratkan kepada Tuhanku? Nah ini dia, karena kekasih kan dekat. Sesungguhnya aku telah memohon ya Allah, aku hanyalah seorang manusia. Jika ada seorang muslim yang aku laknat atau aku maki, maka jadikanlah hal tersebut sebagai pelebur dosa dan pahala baginya. Jadi Muhammad punya karakter melaknat mencaci maki. Habis itu dia caci maki orang, dia anggap itu pelebur dosa, penghapus dosa. Jadi dia boleh memuntahkan kemarahannya, dia anggap itu orang lain dibersihkan. Asik begitu. Oke, berikutnya saya lihat laki. Banyak Nah kali. ini dalam Waktu saya hari-harinya. terbatas ini, bro. Nah supaya kamu tahu, Waktu saya terbatas. ini ceritanya poin menarik aja. sekali. Kemudian Poin aja. dia Waktu saya nggak ada lagi nih, udah jam 12 nih. Poin aja. masa sebentar, oke cepat. Oke, langsung saya kasih tahu. Waktu dia, ini supaya Anda lihat nih. Sebentar. Saya senang. Supaya Anda lihat light father, light son. Oke. Nah, waktu Muhammad mau meninggal atau mau mati, ya, Anda lihat apa yang dia lakukan. Ketika Rasulullah semakin parah, ini Bukhari, ya, semakin parah, beliau memegang bajunya dan ditutupnyalah mukanya. Bila sudah sesak, beliau lepaskan dari mukanya. Dalam keadaan seperti itu beliau bersabda, laknat Allah tertimpa kepada Yahudi dan Nasara, karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ini kan tidak betul. Tapi dia sudah laknat. Jadi belum mati saja dia melaknat. Tidak heran, dalam hadis lain dikatakan, sebelum beliau mati, dia minta ampun dosanya. Dia minta pengampunan. Berarti Anda ikuti adalah manusia penuh dengan laknat. Dia menyadari sebelum mati dia minta ampun. Karena waktumu ya. Lalu ketika dia sudah mati, dilanjutkan sama Umar. Umar itu mencaci maki sampai mulutnya berbusa-busa. Dari mana Umar mendapat itu? Dari gurunya. Gurunya dapat dari mana? Dari yang dia sembah. Light father, light son. Tapi lihat di dalam kekristenan, Yeshua mengatakan, kalau musuhmu lapar, beri makan, musuhmu haus, beri minum. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Stefanus waktu mau dirajam, dia bilang ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu yang dia lakukan. Nah, saya kasih tahu Anda, betapa runjamnya, Waktu saya terbatas. Anda bertanya atau betapa ceramah? runjamnya you Anda punya bertanya orang. atau ceramah? Oke, demikian. Sudah, apa yang kamu mau tanggapi? Bertanya aja, nggak usah ceramah. Cukup, pertanyaan saya. Udah panas dia kalau mendengar ajaran kasih dia panas dia. Iya, betul. Waktu saya terbatas. Kekristenan dianiaya itu mengampuni. Waktu saya Tetapi terbatas. kalau Mau kalian saya jawab apa enggak nih? bisa laknat terus, kenapa? Oh, Karena saya yang jawab kami apa sembah nih? seperti itu. Bang Haji, Ya, silakan. bukannya kalau udah dilaknat Muhammad tadi jadi pelebur dosa. Iya, Oh, iya. mau Betul. saya Terus jawab apa enggak berarti nih? seorang Yahudi dilaknat Muhammad berarti dosanya hapus dong. Nggak tahu, silakan ngomong aja lah teman-teman kalian logikanya ya. menyampaikan ilmu ini kepada mereka. Saya sudah memberi data, mau tinggal dijawab apa teman-teman enggak? mengajarin ini manusia. dijawab. Terima kasih. Boleh. Oke. Pertanyaan sama orang pilihan boleh nih Bang Haji. Gini, orang pilihan.
Tadi kan dibaca kalau Muhammad melaknat berarti itu menjadi pelebur dosa, Mau betul? dijawab apa tidak? Jauh Iya, saya ini jawab. mau kamu Gunakan jawab waktu gini. sama saya. Waktu Orang saya terbatas sebentar, ini. orang pilihan saya host Saya nggak punya ya. waktu banyak lagi untuk melayani kalian. Orang pilihan saya host sebentar aja nyambung sedikit aja Hargai habis itu kamu kalian jawab. guru sekali, Baik. guru kalian. Baik, gini orang Kalian, pilihan. Hargai saya. Oke, orang Waktu pilihan. saya banyak. Iya, Banyak baik, yang orang. saya ajarin lagi nih. Ya, Bang Dadro. Istirahat dulu Bang Dadro ya. Jadi gini, orang pilihan. Tadi kalau Muhammad melaknat, maka dosanya menjadi Saya dilebur, sudah tahu betul? jawabannya. Nggak usah Betul jelaskan enggak? lagi. Betul enggak? Tidak usah diulangi lagi. Saya sudah tahu jawabannya. Makanya saya mau menjawab nih. Kasih waktu berapa kali? Waduh. Udah panjang Yaudah, loh dari tadi saya lanjutlah, dengerin. lanjut. Udah kepanjangan. Saya bilang waktu saya terbatas. Makanya saya bilang, nggak usah panjang-panjang, to the point aja. Jadi apa intinya di situ? Kan Rasulullah kan melaknat orang, memang betul. Rasulullah itu sangat lembut kepada orang mukmin dan tegas kepada orang kafir. Wajar dong Allah melaknat orang-orang manusia yang tidak Yang bersyukur. tadi dia laknat itu muslim, bukan orang kafir. Yang pertama, Enggak, Saya membahas tadi yang yang melaknat, pertama. saya betulin kamu nggak pertama. mendengar. Yang dia laknat pertanyaan itu pertama muslim. saya dengar, Allah melaknat orang-orang kafir. Anda jangan lari. Saya bukan orang bodoh. Anda jangan lari Jadi dulu. kamu Yang bilang pertama, Muhammad melaknat orang Yang kafir, nggak pertama. pernah melaknat muslim. Hadis Yang itu tadi bilang dia melaknat muslim. kan ada tiga hadis, ada tiga hadis Anda baca. Yang pertama saya bahas dulu. Jangan lari dulu. Kan Allah itu melaknat orang-orang kafir. Anda bacakan tadi. Anda jangan lupa pertanyaan Anda. Gimana sih? Saya masih ingat dengan jelas semuanya, Pak. Ya wajar Allah melaknat orang-orang kafir. Manusia-manusia yang tidak tahu dia laknat sampai dengan lebih rendah sama dengan hewan melata itu yang tidak berharga, wajar. Ya karena udah dikasih hidup, dikasih semuanya, dia malah menyembah yang lain. Katanya maha Wajar dong, Allah marah. pengampun. Kalau wajar. Katanya maha pengampun. Loh, Allah tuh maha pengampun apabila orang itu datang kepada Allah minta ampun. Ya kalau dia Oh, nggak mau itu bukan diampuni, maha, itu namanya persyaratan. Ya. Iya, Allah orang maha baik. Kalau pengampun. gitu penjahat juga sama. Penjahat tuh kalau baikin sama penjahat juga baik sama lu. Agama Gitu Islam cara itu- berpikirnya. Agama Islam itu bukan agama Berarti kaji. Tuhanmu itu bukan agama pencurahan kaji yang ketika pengampunan itu ditampar kondisional pikirannya, dan diberikan institusional. di kirinya. Oke, Ada saya jawab itu. kebutuhannya, bro. Lanjut yang nomor 2. Yang kepanjangan Agama kata Islam waktu mau itu habis. bukan pipi di Nomor kanan, 2, ditampar, bagaimana pipi dengan di Muhammad kiri, melaknat bukan. muslim? Sama halnya dengan kita ketika istri kita Sudah diperkosa, alammu berikan anak itu diperkosa. Bukan tergantung begitu sama ajaran Islam manusia itu. gitu ya. Manusia Bukan baik begitu. dia baikin, manusia jahat dia jahatin. Itu aja. Tidak. Iya, ya betul seperti tadi. Kamu kan bilang kalau kafir itu Allah sama itu Allah gitu. melaknat Allah orang-orang jadi yang gede seperti Anda gitu. ini. Yang kedua, lanjut. tidak Yang bisa kedua, membedakan ada. mana Tuhan, mana Yang kedua manusia. soal Muhammad Itu melaknat ada muslim di dibilang rumah itu. Aisyah. Sudah dibilang Silakan. sama Allah bahwasanya Yesus itu adalah anak Allah. Lah, kok lari ke sana tadi orang dalam Makanya udah Allah bicara melaknat hadis. orang-orang kafir Oke. yang seperti Anda ini. Jelas? Ya, lanjut Itu yang nomor pertama. 2. Nomor 2, kau waktu Rasulullah mau habis tuh. melaknat orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah dan orang-orang yang mempermainkan ajaran. Enggak, Rasulullah. nomor 2 sekarang lanjut nomor 2. Waktu mau habis tuh, nanti nggak kesampaian, Ya kamu udah, penasaran, itu. nanti Aja. kamu Nah, ya sakit kita ya. itu Anda bicara kan Bang, ketika saya boleh bertanya nggak, Bang? Nomor 2. Saya bisa masuk Pak. Ini. Hah? Nomor 2, waktu Muhammad melaknat muslim itu di rumah Aisyah. Kenapa Gimana? emang kalau dilaknatnya? Apa yang salah? Ya laknatnya jadi penebus dosa. Iya kenapa? Kan nggak apa-apa. Hah? Oh dia yang lebih tahu kok. Ya kenapa emangnya? Oh jadi Kalau ada yang salah, nabimu dilaknat sama yang Rasulullah, dibilang kenapa? sopan santun, lemah lembut, gambaran itu hanya manis saja di mulut kalian. Di data pahit Oh, itu gitu. nggak ada yang salah. Kalau Rasulullah melaknat orang yang tidak mengikuti, tidak apa salahnya? Lah itu muslim loh. Munafik. Lah, Munafik. Betul. Ada masalah apa? Masalahnya begini gambaran kamu. Jangankan Rasulullah, Anda pun Sepertinya melaknat orang Muhammad lain itu ketika tak tidak sepaham bercacat dengan Anda. celah. Gini loh, Anda sepertinya berpesan Muhammad orang di lain mata ketika kalian itu orang tidak perfect. berterima kasih kepada Anda. Wajar saja manusia, dia manusia bukan Tuhan. Ya boleh-boleh saja dong dia marah. Gini loh gambaran yang kamu berikan pada kami. Makanya saya bilang. Ya kan nggak bahwa bakalan Muhammad itu nyambung. kayak manusia perfect. Kalau Tapi Anda di ingin data memahami kan Islam, beda nggak bakalan gitu. nyambung. Karena apapun yang saya jawab, Anda tidak akan terima. Tidak Nggak akan bisa, terima. tapi Karena ini bukan membedakan terima, mana tapi Tuhan, mana data manusia Anda pun dia nggak mencaci bisa. maki melaknat.
Itu Kalau nomor Anda 2. sudah bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia, Nah sekarang bisa nomor dijelaskan. 3. Lanjut lagi nomor 3. Anda Waktu bicara belum Tuhan, meninggal, mana Tuhan, mana manusia pun waktu tahu belum Anda yang mana. meninggal, beliau juga mencaci maki lagi. Udah, saya mau sholat Jumat. Oke, Kenapa saya ada mencaci waktu maki lagi. terus hidupnya? Sorry. Udah, saya potong. Saya mau sholat Jumat. Lebih penting ini daripada menit ini ya. Ya kan dia habis Kejang caci gak maki, belum berani meninggal, dia minta ampun dosa. jauh alazannya Katanya dia maksud zaulah nggak pernah berbuat dosa, kabur. dosa sudah diampuni. Tapi dia minta ampun dosanya. Nah sudah itu diterusin sama Umar mencaci maki. Ya memang kenapa kalian ini? Ya begitulah, like teacher like student. Jangan lupa sendalnya Student like dijagain teacher. ya, takut hilang nanti sendalnya. Oke, terima kasih teman saya udah kasih data. Terima kasih host, thank you.